Banyak orang yang bilang, wah orang Kristen ini kerjanya adalah mencocokmologi ya. Ketika di dalam perjanjian lama ada yang menyangkut tentang atau menyerempet tentang pengorbanan gitu ya, tentang imamat, maka itu pasti akan disambung-sambungin oleh orang Kristen dengan Tuhan Yesus yang di perjanjian baru. Jadi ketika kita membaca kitab suci kita baca misalkan perjanjian baru, terus kita seperti bilang, aduh kayaknya peristiwa ini kayak mirip ya dengan peristiwa perjanjian lama. Seperti kita mengalami deja vu lah ya. Nah, ada kemungkinan itu adalah tipologi. Tipologi ini adalah pengelompokan segala sesuatu berdasarkan kesamaan atau homoio. Dikelompokkan ini berdasarkan kejadian atau peristiwanya atau ciri-cirinya. Bahwa tipologi ini sangat berguna. Persamaan-persamaan kejadian, peristiwa ya di dalam teks kitab suci di zaman lampau dengan zaman yang baru, di zaman perjanjian lama dengan perjanjian baru membantu kita untuk memahami sekali lagi siapa junjungan kita, siapa Tuhan kita. Kalau di dalam kitab suci kita tidak ada tipologi sama sekali, artinya melompat-lompat seenak jidatnya dari mulai di Israel ke Arab, ke Indonesia, ke Amerika. Yang satu Allahnya di Israel, yang satu lagi nanti berapa ratus tahun kemudian tiba-tiba ada di Arab, misalkan gitu ya. Nggak ada linknya, nggak ada jembatannya. Tipologinya nggak jelas, nggak ada. Artinya mereka itu mencuplik-cuplik sejarah. Sejarah dari kitab Injil, dari kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, mereka kutip. Bagi saya tidak bisa mempercayai kitab suci seperti itu. Jangan lupa ketika Yesus Kristus di dalam Lukas pasal 24, Yesus berjalan bersama-sama dengan dua orang murid ke Emmaus. Yesus membukakan pikiran mereka dengan cara mengajar tentang bahwa Mesias itu memang harus menderita. Seperti apa yang diajarkan di dalam kitab Musa, bahkan di dalam kitab para nabi. Itu artinya Yesus sedang membukakan pikiran mereka dengan cara tipologi. Berarti tipologi juga salah satu cirinya itu harus bersifat berulang-ulang atau berlanjut ke masa selanjutnya atau tidak terputus lah gitu ya, seperti mata rantai. Contohnya yang terkenal adalah tipologi Melkisedek, tipologi keimaman daripada Mesias atau Yesus Kristus. Melkisedek ini disamakan dengan anak Allah. Bukan berarti bahwa Kristen ini menyembah dua Tuhan. Sehingga yang menjadi kesimpulan tentu saja bahwa berarti Melkisedek ini dapat kita percaya sebagai Yesus, sang firman Allah yang ilahi yang mewujudkan dirinya di dalam peristiwa Melkisedek. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Yohanes pasal ke-8 kan ayat 58 ke atas, ketika orang-orang bertanya bagaimana mungkin ya kamu bisa bertemu dengan Abraham. Kan Yesus sebelumnya berkata bahwa Abraham itu sangat berbahagia ya ketika dia melihat Yesus